Mau milih yang kayak apa memang dapatnya kayak gitu, buktinya yang dipilih rakyat kayak gitu kok, Bah. Ya sudah kalau gitu. Ya sudah, Pak. Nanti Bapak tanda tangan berita acara pemenangan. Baik. Saya akan tanda tangan berita acara. Sebab merupakan berita acara, saya harus tanda tangan. Maka dari itu saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara. Jangan sampai ini berita acara saya tidak tanda tangan. Maka saya jamin saya pasti tanda tangan sebab ini merupakan berita acara. Ja, Ada apa, Bah? kalau yang menang ini ditukar bisa nggak? Loh, nanti dulu emangnya kenapa kok harus ditukar? Kenapa? Bikin pusing tahu nggak? Belum menjabat aja omongannya kayak gitu, ntar menjabat, oh perut orang sedesa mules semua tahu nggak? Ya gini nih kalau lurah 20 ribuan tuh kayak begini. Loh, nanti dulu kok bisa lurah kok 20 ribuan? Ya bisa, sebab ini menang kalian nyoblos dapat uang 20 ribu. Maka besok lagi kalau ada pilihan apa-apa jangan lihat uangnya. Loh, lihatlah kredibilitasnya. Lihatlah kapabilitasnya. Lihatlah integritasnya. Wah. Dibilangin baik-baik, wawe. Ya sudah, saya ingatkan Pak, tapi Bapak harus ingat Bapak pernah berjanji mau memberi bonus kepada saya kalau Bapak menang. Loh iya. Loh, sebab gini penonton. Sebab ini Pak Somad ini pernah minta tolong saya ikut jadi tim. Nah, kalau menang dia berjanji mau ngasih uang pada saya. Jangan lupa Pak. Oh, baik. Tim Simbah berapa? 3 orang. Kumpulkan sekarang saya bayar. Asik. Ja. Ya, Bah. Sodron panggil, mau dapat bonus. Oh ya, Drone, sini Drone. Mau dapat bonus. Sini. Cepat. Iya, Mas. Duduk situ yang baik. Iya, Mas. Dah. Duduk yang tenang ya. Tenang, Mas. Jangan rame. Nggak rame, Mas. Udah diem aja. Iya, Mas. Nggak usah dijawab. Coba, Mas. Bisa diem nggak? Bisa, Mas. Lah ya diem. Iya, Mas. Nggak usah dijawab. Coba, Mas. Kamu itu yang nggak jelas. Tahu gitu kok jak omongan terus. Jangan diajak omongan. Omongan, Mbak. Antenanya tuh ternyata cukup responsif. Ini sudah pada kumpul. Baik. Silahkan saya beri bonus ini jumlahnya 30 juta. Silahkan dibagi rata tim Simbah. Terima kasih, matur nuwun. Ja, Ya, Bah. dapat bonus uang 3 juta. Saya ambil 1 juta, ini masih 2 juta, silakan kamu bagi rata dengan Sodron. Baik, terima kasih. Lumayan. Bisa tambah-tambah beli garam. Beli garam 2 kintal. Drone, Iya, Mas. dapat bonus dari Pak Somad 300.000. Ini Simbah ngambil 100, saya ngambil 100, ini buat kamu 100.000. Makasih, Mas. Ya udah, mau beli apa silahkan. Iya, Mas. Saya mau beli bensin, ya, Mas. Loh, kamu kan nggak punya kendaraan, nggak punya motor, beli bensin buat apa?
buat membakar muka kamu itu. Kon dhuwur wae grojo-grojo kok teko ngisor kricik-kricik. Iya, kasihan. Ramutu tenan iki. Padahal sing nyambut gawe aku lho. Yang dapat banyak kok situ. Enggak jelas sih. Enggak mutu. Goblok tenan nih. Kok tenan nih? Aku sing nyambut gawe. Sing entuk akeh kono iki. Goblok banget iki. Udah nggak usah cerewet. Kalau nggak mau nerima, sini kasihkan saya. Enakan situ loh. Wis oleh oke kok ndremis. Mbah, neng apa? Ada apa? Nanti dulu dong. Kita ini sebagai panitia penyelenggara pemilihan, pelaksana pemilihan harusnya netral, tidak boleh berafiliasi kepada salah satu kandidat. Kok kita bantu-bantu ini gimana? Kalau nggak gitu kita nggak dapet uang, goblok. Oh, gitu. Ah iya, lah tapi kalau nanti ada masyarakat tahu jadi masalah. Terus kenapa? Ya kita kan bisa jadi perkara. Kalau kita diprotes gimana? Kalau nanti ada yang protes, kita labrak saja. Mentari, ku terjang rembulan dalam zakat siang dan malam. Ku jarang jalan yang membentang, tinggal kehidupan. Waktu kecilku bapakku yang berkencang, masa kenakku emak doyan arisan, zaman mudaku habis mimpi tuaku musnah hutan terbakar. Masa iya orang tua kok salah semua. Kacang dari 7 alasan saja agar kau bebas berbuat semaunya. Memang benar saya itu teringat satu lagu. Loh, lagu tahun zaman berapa tuh 90-an atau 80-an itu loh. Loh, itu ada yang penyanyi namanya Ahmad Al-Jabar itu. Ahmad Albar. Itu loh, yang rambutnya kribo itu. Hah? Siapa? Apa dia sabar? Iya. Enggak. Oh bukan. Bukan Ahmad Fatona. Kalau Ahmad Fatona tuh rambutnya lurus kayak buntut sapi. Itu Ahmad Fatona. Maka dia juga nyambi belantik sapi, ya enggak? Enggak, ini penyanyi rock kok. Wah, lagunya saya teringat, ya. Dunia ini panggung sandiwara. Oh. Suara saya bagus ya? Wow, aku kemarin dulu itu mantan kenek angkot. Maka suaranya bagus. Gitu enggak, maksud saya begini. Hidup ini ternyata kayak orang-orang kita ini mengikuti peran masing-masing. Ya, kayak sandiwara itu kan ada perannya. Ada yang berperan jadi presiden. Ada yang berperan jadi menteri, ada yang berperan jadi mahasiswa, ada yang berperan jadi penonton, ada yang berperan jadi pemusik, ada yang berperan jadi juru kamera, ada yang berperan jadi kere. Tapi celakanya kok yang jadi kere saya. Sejak lahir sampai tua melarat terus. Padahal saya bosan dengan melarat, kok melarat itu nggak bosan-bosan dengan saya ya. Padahal nggak saya apa-apain loh melarat itu. Saya suruh pergi sebentar aja kok nggak mau itu loh. Saya bener-bener pusing. 16 Agustus tahun 45. Kok iso 16 tadi?
Ngawur, kamu nyanyi apa? Itu lho Lek, lagu Hari Merdeka. Keliru, tenang teteke Raja Mak. Keliru. Bener ke? 16 Agustus tahun 45. Salah. Itu keliru. Kamu pernah sekolah enggak? Pernah Lek, 2 tahun. Makanya dibenerin, awas kalau nanti saya kasih satu kesempatan lagi salah, tak lempar serandal kamu. Wah, sadis banget ya. Tak siapin sandalku, anggere salah sampai kamu salah menyanyi, ini sandal berubah tempat ke muka kamu. Pindah tempat pokoknya. Dah. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Bener ya? Udah mau aku lempar sendal nggak jadi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Oh ya, besoknya tanggal 17 ya, Fred? Oh, kalau gitu aja ya bisa saya. Kalau cuma gitu, 13 Agustus tahun 45, 4 hari kemudian hari kemerdekaan kita. Itu namanya kreativitas yang memperkosa. Jangan, itu namanya nekat, tahu enggak? Nekat ya nekat, tapi kamu itu yang sebenarnya sudah melakukan kreativitas yang benar-benar sudah merusak karya cipta orang lain. Enggak, lo betul, namanya orang bikin lagu itu tidak mudah. Itu sebuah karya yang harus dihargai. Jangan sesuka hati, jangan seenak lagi mengganti-ganti syair lagu milik orang. Ibaratnya orang mencipta lagu itu bikin rumah. Kamu membawakan lagu, kamu menyanyikan lagu, kamu pinjem rumah. Udah pinjemnya nggak ngomong, syairnya diganti-ganti, sama juga kamu ngerusak rumah itu, kamu ganti seenaknya. Itu namanya kamu sudah merusak karya cipta orang lain, tahu nggak? Oh, ya udah Lek, besok enggak Lek. Bener loh ya? Betul. Kenapa enggak? Berani menjamin? Jamin. Jaminannya apa? Besok aku udah enggak nyanyi Lek. Sudah Lek, udah nggak usah ngomongin itu, ya enggak? Saya tadi denger-denger Lek Karyo ngomong sendiri, ada apa? Saya ini sedang galau. Sedang kacau. Sebab harmonisasi kehidupan saya terganggu. Saya ingin ada yang mengajak saya untuk bikin konspirasi kemakmuran. Supaya terselenggara sebuah kondisi kehidupan situasional yang sejahtera. Omonganmu kok bingung ke to, Lek? Ketoke cerdas ning kamu itu bingung ke omonganmu, Lek. Loh, ini karena kamu kurang intelektualitas. Maka kamu tidak paham. Harusnya kamu bisa menginterpretasi apa yang saya omongkan, ya enggak? Omongan saya itu interpretasional, itu begitu. Kok bingung nama saya? Saya ini sedang pusing, Red. Hidup melarat terus seperti ini. Dari kecil sampai tua melarat terus ini. Susah saya ini. Loh, kalau memang dari kecil, sejak lahir melarat sampai tua melarat, harusnya Lek Karyo bersyukur. Kok bersyukur? Berarti Lek Karyo menjadi orang melarat secara profesional. Sebab sudah ahli betul
betul di bidang kemelaratan. Wow, itu tingkatannya tuh sudah profesor, tingkatannya tuh sudah master, tingkatannya sudah syekh kemelaratan. Nanti kalau ada diskusi seminar tentang kemiskinan, Lek Karyo pasti diundang. Jadi pembicara untuk sampel. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta seminar, inilah contoh orang paling melarat se-Indonesia. Wah, dapat tepuk tangan. Enggak. Kamu tuh jangan macem-macem, udah ada orang sengsara bukannya gimana, bantu malah buat candaan kayak gitu. Saya ini pusing bener, katanya saya ini hidup di negara kaya raya, tapi kok kenapa saya jadi miskin kayak begini? Wah, padahal kamu harus tahu, Pret, sebagai generasi muda kamu harus tahu bahwa undang-undang kita, konstitusi kita sudah mengamanatkan, ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi mana buktinya? Belum pernah negara tanya sama Karyo, "Hei yo, kamu besok punya beras apa enggak?" Belum pernah negara tanya begitu. Terus mana tanggung jawab negara menyejahterakan rakyatnya mana? Berarti konstitusi amanat undang-undang itu tidak dijalani. Sebab kamu yang goblok. Nanti dulu. Kok saya yang goblok? Ya, melarat boleh, tetapi harus cerdas. Udah melarat, goblok. Hidup lagi, betul. Kamu itu kalau ngomong senanya, terus saya kok goblok, salah ngomong saya di mana? Karena yang salah Lek Karyo itu nggak tahu bahwa undang-undang amanat dari konstitusi itu sudah dijalankan sepenuhnya oleh negara. Buktinya kamu. Kok bisa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Kayak gitu kalau ngomong, wah itu kalau saya dengar itu loh di televisi, di koran-koran itu, wah pembangunan sudah berhasil, angka kemiskinan sudah menurun. Menurun apanya? Saya masih miskin, tetangga saya yang miskin jumlahnya makin banyak, kok bisa angka kemiskinan menurun? Oh iya, kamu itu kurang cerdas menangkap isu berita itu kebenarannya seperti apa. Itu sudah betul yang diomongkan, bahwa angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun ke anak cucu. Wah, kalau ini udah gak bener. Loh, maksud saya bukan begitu. Kamu itu selalu kamu pleset-plesetin kok. Maksud saya itu bukan begitu. Itu loh, kalau omongan itu katanya jumlah penduduk warga Indonesia yang miskin jumlahnya sudah berkurang. Berkurang apanya? Wong sekarang itu di kampung sini jumlah penduduk miskin malah tambah. Kok bisa ngomong berkurang tuh, datanya dari mana? Datanya ya kamu itu. Kok saya? Nah, iya. Jumlah penduduk atau warga miskin di Indonesia sudah berkurang. Berkurang karena mati bunuh diri dan kurang gizi. Wah, ngawur aja kamu. Kalau begitu saya pusing, bener-bener ini pusing. Kamu jangan begitu, Pret. Udah Tolek, kamu nggak usah pusing-pusing, ya enggak? Saya takut. Takut apa? Takut kalau nanti kamu itu banyak pikiran, makan tidak teratur, itu kena sakit mah. Sakit mah itu kalau akut menjalar ke organ tubuh yang lain. Yang organ tubuh lemah jantung, dari mah lari ke jantung. Yang lemah paru-paru, dari mah bisa menjadi penyakit paru-paru. Yang lemah ginjal, dari mah menjadi penyakit ginjal. Nah, hati-hati, Le. Saya lihat pertanda tubuhmu. Organ tubuhmu yang paling lemah itu otakmu, Le. Nggak ada linggis ya.
Kok nyampe otak segala? Oh iya, maka kamu harus hati-hati. Saya takut kalau kamu nanti terkena pikiran yang berat, kamu kena penyakit stroke. Udah melarat stroke. Maka harus jaga keseimbangan psikologis. Ya, refreshing. Kalau omongin enak banget refreshing itu pakai uangnya siapa? Makan aja Senin Kamis kok refreshing. Loh. Refreshing itu menyesuaikan, ya gak? Sesuaikan dengan kondisi. Kalau lek karya seperti itu, jangan ikut-ikutan refreshing yang kaya. Berhubung lek karya orang melarat, refreshingnya ada. Oh, refreshing ada apa? Refreshingnya apa? Nah, ini solusinya ini. Ini kok botol kecap untuk apa ini? Ini kamuflase, penyamaran. Luar botol kecap, dalamnya CIU. Wih, minuman dari luar negeri, Bekonang Solo. Produk lokal. Kok CIU namanya? Ciu-ciu goblok.